Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ini adalah video pembelajaran yang dibuat oleh Asrofiah SPD. Apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama ada komponen ekosistem, yang kedua rantai makanan dan jaring-jaring makanan, dan yang ketiga ada peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebelumnya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Komponen ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui interaksi yang kompleks dan saling bergantung. Ada beberapa peran komponen biotik. Tumbuhan berperan sebagai produsen yang menghasilkan oksigen dan makanan melalui proses fotosintesis. Sementara, hewan dan manusia berperan sebagai konsumen yang memanfaatkan makanan tersebut untuk bertahan hidup. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur berperan sebagai dekomposer yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Apa saja jenis-jenis konsumen? 1. Herbivora, 2. Karnivora, 3. Omnivora, dan 4. Insektivora. Herbivora sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, karnivora, omnivora, dan insektivora sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Apa itu hewan herbivora? Hewan herbivora adalah hewan yang makanannya terdiri dari tumbuh-tumbuhan seperti daun, rumput, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan herbivora seperti jerapah, gajah, zebra, sapi, kambing, dan kelinci. Herbivora memainkan peran penting dalam ekosistem karena mereka membantu dalam penyebaran biji dan penyerbukan tanaman. Selain itu, mereka juga menjadi sumber makanan bagi karnivora dan omnivora, sehingga menjaga keseimbangan rantai makanan. Yang kedua adalah hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Hewan karnivora adalah makhluk hidup yang memperoleh sebagian besar atau seluruh nutrisinya dari memakan daging hewan lain. Contoh hewan karnivora termasuk singa, elang, harimau, dan serigala. Hewan karnivora biasanya memiliki adaptasi khusus yang mendukung gaya hidup mereka sebagai pemangsa, seperti gigi tajam untuk merobek daging, cakar kuat untuk menangkap mangsa, dan indera penciuman atau penglihatan yang tajam untuk mendeteksi keberadaan mangsa. Yang ketiga yaitu hewan omnivora adalah hewan yang memakan berbagai jenis makanan, baik itu daging maupun tumbuhan. Contoh hewan omnivora yaitu ayam, bebek, beruang hitam, burung gagak, dan burung jalak. Kemudian ada hewan insektivora, yaitu hewan yang memakan serangga. Contoh hewan insektivora ada banyak sekali. Contohnya ada cicak, terenggiling, kumbang, katak, bunglon, laba-laba, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah unsur-unsur non-hidup yang ada di lingkungan dan berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Contoh komponen abiotik seperti air, udara, cahaya matahari, tanah, iklim, topografi, suhu, kelembapan udara, derajat keasaman, dan garam. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah kamu tahu atau kamu bisa dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup? Nah, hubungan tersebut adalah rantai makanan.
Rantai makanan ini adalah suatu konsep ekologi yang menggambarkan urutan aliran energi dan nutrisi dari suatu organisme ke organisme lainnya dalam ekosistem. Proses ini dimulai dari produsen, berlanjut ke konsumen primer, seperti herbivora yang memakan tumbuhan. Kemudian ada konsumen sekunder, seperti karnivora kecil memakan herbivora. Dan konsumen tersier seperti predator puncak memakan karnivora kecil. Di akhir rantai makanan ada dekomposer atau pengurai seperti bakteri dan jamur yang menguraikan sisa-sisa organisme yang mati, mengembalikan nutrisi ke dalam tanah sehingga dapat digunakan lagi oleh produsen. Contoh rantai makanan sederhana seperti tumbuhan sebagai produsen dimakan oleh kelinci sebagai tingkat konsumen 1 atau konsumen tingkat 1. Kemudian kelinci dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Lalu, siapa yang akan memakan ular? Ya, ular tersebut kemudian mati. Kemudian ada bakteri dan jamur yang merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Kemudian, apa itu jaring-jaring makanan? Ya, jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling tumpang tindih dan terhubung dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan menggambarkan hubungan yang kompleks antara berbagai spesies dalam suatu komunitas ekosistem. Ayo kita perhatikan bersama jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan ini, ada beberapa rantai makanan. Coba kita sebutkan. Yang pertama, bisa tumbuhan dimakan oleh belalang. Belalang kemudian dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh elang. Elang kemudian mati dan membusuk, kemudian diuraikan oleh dekomposer. Yang kedua, tumbuhan dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh serigala. Dan serigala dimakan oleh elang. Elang kemudian mati, membusuk, dan diuraikan oleh dekomposer. Itu adalah dua contoh rantai makanan yang terdapat dalam jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, rantai makanan saling bertumpang tindih. Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya, keseimbangan ekosistem. Jaring-jaring makanan membantu mengontrol pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya sumber makanan dari makhluk hidup, populasi mereka akan tetap terjaga. Kehilangan satu komponen dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan akan terpengaruh oleh hal ini. Apa sih penyebabnya? Ya, penyebab ketidakseimbangan ada karena ulah manusia dan bencana alam seperti gunung meletus dan kebakaran hutan. Namun, fenomena alam ini dalam jangka panjang dapat membuat tanah di sekitar gunung yang meletus menjadi tanah yang subur untuk tumbuhan. Apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Ya, manusia seharusnya menjaga keseimbangan ekosistem karena hidup bersama makhluk hidup lainnya. Namun ulah manusia di bumi sering mengganggu keseimbangan ekosistem, misalnya dengan membuang sampah sembarangan. Contoh lain seperti penangkapan hewan liar, pencemaran air, pencemaran udara, dan kebakaran hutan. Jadi, apakah kalian sudah paham? Kita sebagai manusia berperan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan semoga bermanfaat.